Renungan Harian JBI IFLC Tangerang, Sabtu 25 April 2026. Tema: Kehendak Allah. Allah menghendaki semua orang percaya untuk saling mengasihi. Pembacaan firman: Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34-35. Pembahasan: Kasih merupakan salah satu ajaran utama dalam kekristenan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menghadapi perbedaan, konflik, dan berbagai sikap yang bisa membuat hubungan menjadi renggang. Karena itu, Allah memberikan ajaran yang jelas agar manusia dapat hidup dengan damai dan rukun. Dalam Yohanes 13 ayat 34-35, Yesus menyampaikan perintah baru kepada murid-muridnya, yaitu untuk saling mengasihi. Perintah ini menjadi dasar penting bagi kehidupan orang percaya. Melalui kasih, manusia dapat menunjukkan bahwa mereka benar-benar mengikuti ajaran Kristus dan hidup sesuai kehendak Allah. Dalam konteks perikop ini, Yesus mengucapkan kata-kata tersebut pada malam terakhir sebelum Ia disalibkan. Saat itu, Ia sedang bersama para murid-Nya, memberikan pengajaran terakhir yang sangat penting. Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih sebagai konsep, tetapi Ia mencontohkannya secara nyata, melalui hidupnya sendiri, dengan melayani, mengampuni, dan bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi manusia. Kehendak Allah yang dinyatakan melalui Yesus di sini menegaskan bahwa kasih bukanlah pilihan tambahan dalam kehidupan orang percaya, melainkan identitas utama. Dunia pada umumnya mengajarkan kasih yang bersyarat, dengan mengasihi jika dihargai, mencintai jika disayangi kembali. Namun, Yesus menghadirkan standar yang berbeda, kasih yang tanpa syarat, kasih yang berkorban, dan kasih yang tetap ada, meskipun tidak dibalas dengan baik. Perintah Yesus untuk saling mengasihi juga menunjukkan bahwa kasih Kristen tidak bersifat individualistis. Kasih ini harus nyata dalam relasi antar sesama. Artinya, setiap orang percaya dipanggil untuk membangun hubungan yang penuh pengertian, pengampunan, kesabaran, dan kepedulian. Dalam komunitas orang percaya, tidak boleh ada ruang bagi kebencian, iri hati, atau perpecahan, sebab semua itu bertentangan dengan kehendak Allah. Yesus bahkan menambahkan bahwa dunia akan mengenal murid-muridnya dari kasih yang mereka tunjukkan. Ini berarti, kasih menjadi kesaksian yang paling kuat tentang keberadaan Allah dalam hidup seseorang. Bukan terutama dari kata-kata, melainkan dari tindakan nyata yang mencerminkan kasih Kristus. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kehendak Allah kepada manusia untuk saling mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi. Kasih ini harus nyata dalam tindakan, bukan hanya kata-kata. Dengan saling mengasihi, manusia dapat hidup rukun, saling menolong, dan menjadi bukti bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Perenungan: apakah saya telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Apakah selama ini saya sudah benar-benar mengasihi orang lain sama seperti Yesus? Bagaimana sikap saya ketika menghadapi orang yang sulit untuk saya terima? Penerapan. Pesan pada hari ini: dalam kehidupan sehari-hari, kasih dapat kita wujudkan dengan hal-hal sederhana, seperti bersikap ramah kepada orang lain, mau membantu teman atau keluarga yang membutuhkan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, serta belajar mengampuni ketika disakiti. Quotes: Kasih sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang pilihan untuk berbuat baik, meskipun tidak selalu mudah. Ketika kita memilih untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi, kita sedang menunjukkan bahwa hati kita benar-benar hidup dalam kehendak Allah. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Mengajari kami untuk memahami dengan benar kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kuatkan iman kami untuk selalu percaya padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil,
dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8